الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا ولجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa rukun atau prosesi yang ada di dalam pengurusan jenazah, yang kesemua itu memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada prosesi yang kelima, Al-Khamis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Khamis, yang kelima. Nanti ditandai ya. Kadang-kala saya lupa juga menandai. Khamis itu dari kata khamsah. Khamsah itu 5. Kalau yang kelima, khamis. Dari kata itu kemudian diambil menjadi nama hari, Kamis. Kemudian kata sittah jadi sadis. Tapi kata sadis nggak diambil menjadi nama hari. Yang diambil menjadi nama hari, Ahad, Isnain, dari kata salasa, as-salis, as-sulasa, kemudian baru khamis. Sementara Jumat, Sabtu tidak diambil, termasuk Rabi, Arba'ah. Al-Khamis atau Al-Khamisu, prosesi yang kelima dalam pengurusan jenazah yang wajib kita lakukan adalah dafnuhu. Dafnuhu itu artinya, dafnun itu menguburkan, dafnun. Jadi enggak menggunakan kata kuburun, tapi dafnu, menguburkan. Hu, lari ke mayit, menguburkan si mayit. Kapan? Ba'da sholati alaihi, setelah si mayit itu disalatkan. Jadi ketentuan awalnya itu adalah penguburan setelah sholat. Setelah sholat jenazah. Alaihi wujuban, yang sifatnya adalah wajib. Bagaimana kalau seandainya dikuburkan sebelum sholat atau disolatkan? Fa'in dufina, jika dikuburkan qabla sholati alaihi, sebelum jenazah itu disolatkan, sulliya alal qabri, maka kemudian
setelah dikuburkan baru disolatkan di pas tempat kuburannya. Pas di kuburannya. Karena nggak perlu pakai sujud kan, jadi gampang. Berdiri semua, langsung takbir 4 kali. Jadi nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Karena itu maka sholat di kuburan jadi nggak masalah tuh. Kalau sholat terkait dengan jenazah yang sudah dikuburkan. Jadi boleh. Tetapi wajibnya setelah diapakan? Disolatkan. Wala yuntadharu. Tidak boleh ditunggu. Yantadhiru, yuntadharu. Yantadhiru menunggu. Kalau ditunggu, yuntadharu. Tidak ditunggu. Fiddabni dalam kaitan dengan penguburan tersebut. Siapa yang ditunggu? Illal wali. Kecuali yang bisa ditunggu itu adalah walinya. Kalau temannya, kerabatnya, langsung aja kuburin. Nggak usah pakai ditunggu. Tapi kalau walinya, boleh. Tapi dengan syarat. In qaruba usuluhu. Jika si wali itu diperkirakan kedatangannya tidak lama lagi datang. Misalnya dia tinggal di Bandung misalnya. Lalu kemudian anaknya atau siapapun yang berada dalam perwaliannya itu meninggal. Maka lalu dalam perjalanan diperkirakan 2 jam lagi sampai, jangan dikuburin dulu, tunggu sampai walinya datang. Begitu adabnya. Kenapa? Karena yang berhak terhadap jenazah itu adalah walinya. Tapi dengan syarat juga selain waktunya dekat, walam yukhsha min taghayyuril mayyiti. Selama atau tidak dikhawatirkan yukhsha dari kata khasya, takut, khawatir. Yakhsha, khawatir. Tapi kalau dikhawatirkan yukhsha, jadi gitu. Bahasa Arab gampang. Intel 1 bulan juga udah bisa baca kitab. Bahasa Arabnya gampang. Wala yukhsha, tidak dikhawatirkan. Walam yukhsha, tidak dikhawatirkan apa? Min taghayyuril mayyiti. Terjadi perubahan terhadap mayit itu. Kalau dikhawatirkan terjadi perubahan karena dia punya penyakit tuh. Mayit meninggal dan kalau tidak dikuburkan, maka kulitnya bisa melepuh misalnya. Atau mungkin bisa busuk. Maka yang seperti itu nggak perlu lagi ditunggu walinya, langsung dikuburkan aja. Kenapa? Kalau ditunggu walinya itu bisa memberikan penderitaan terhadap jenazah. Ingat, meskipun sudah meninggal, tapi jenazah juga bisa merasakan sakit. Sakitnya apa? Rohnya merasa sakit tuh. Karena roh nggak mati. Pada saat hari kiamat pun rohnya nggak mati. Yang mati adalah jasadnya. Wala yukrahu ad-dafnu lailan, tidak dimakruhkan menguburkan lailan, malam hari. Malam hari boleh. Lakin an-naharu afdalu minhu. Tetapi yang siang hari itu lebih utama. Nah, kita coba bahas ya. Kenapa penguburan ini menjadi salah satu syariat yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim terhadap saudara kita. Yang pertama, manusia itu mulia. Dan itu dikatakan Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Ini menggunakan huruf taukidnya 2 nih. Lam dan qad, walaqad karramna, kami muliakan. Siapa? Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi nggak perlu ngelihat apa agamanya, apa sukunya, apa kelompok etniknya, apa rasnya. Nggak penting. Kalau dia manusia itu maka di sisi Allah mulia. Karena ciptaan Allah. Yang membuat dia tidak mulia perbuatannya. Makanya orang nggak boleh dihina itu manusianya. Tapi yang dicaci maki apanya? Perbuatannya. Karena perbuatannya itu melanggar syariat. Maka perlu dikecam. Ente nggak bagus mencuri itu. Jangan dicaci maki orangnya. Dikaitkan dengan statusnya. Dikaitkan dengan kemiskinannya. Jangan. Tapi perbuatannya yang perlu dikecam.
Nah, karena itu maka ketika manusia meninggal, jenazahnya pun perlu dihormati. Kan saya pernah cerita tuh bagaimana Rasulullah ketika lewat jenazahnya orang Yahudi, Rasulullah menghormat. Memberikan penghormatan. Bukan karena Yahudinya, tapi karena manusianya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita berdiri? Padahal yang lewat kan jenazah Yahudi. Apa kata Rasul? Bukankah mereka itu adalah manusia? Maka selama manusia, jangan hina kemanusiaannya. Selama manusia, dia punya hak yang perlu dihormati dan dihargai. Kalau dia melanggar aturan, maka itu yang perlu dihukum aturannya. Tapi karena aturan melekat pada diri manusia, maka manusia pun terkena aturan hukuman itu. Tapi tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihinakan sampai membawa nama orang tuanya, jangan. Misalnya orang itu maling, ya pantas saja orang tua ente maling juga, kan gak enak kan? Keturunan maling. Turman dong. Keturunan maling. Itu yang pertama itu. Jadi Islam itu logis tuh. Salat jenazah itu bentuk doa. Dan menguburkannya itu mengembalikan manusia dicipta dari tanah, maka kembali ke mana? Ke tanah. Makanya nanti ada 3 perkataan yang diucapkan pada saat ketika menguburkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha apa tuh? Ada taratan ukhra. Nanti ada di sini nih. 3 tuh yang pada saat ketika sudah dikuburkan kan dilempar tuh tanah. Baca tuh minha khalaqnakum. Ambil lagi tanah kedua. Wa fiha nu'idukum. Ambil, lempar. Yang biasa nguburin biasanya tahu tuh syariatnya. Tapi kita harus tahu juga kalau seandainya mereka tidak ngerti, kita beritahu. Nanti dijelaskan di sini bagaimana Islam itu lengkap membahas tentang persoalan ahkam jenazah, hukum terkait dengan jenazah. Menunda penguburan berdasarkan teks kitab Zuhdatul Fiqih al-Syafi'i ini hukumnya adalah boleh. Tetapi dengan syarat yang ditunggu penundaan itu karena menunggu datangnya wali atau ahli waris terdekat. Siapa? Misalnya ayahnya, anaknya, atau saudara dari orang yang meninggal tersebut. Tapi dengan syarat, jika kedatangannya itu tidak lama, segera akan datang. Kedua, tidak dikhawatirkan jenazahnya berubah atau membusuk. Itu syaratnya. Tapi kalau syarat itu enggak terpenuhi, langsung kuburkan. Semakin cepat, semakin bagus. Jangan menunda-nunda penguburan. Apa hikmahnya? Kenapa wali perlu ditunggu? Karena wali punya hak untuk menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan terkait dengan perjalanan terakhir dia. Yang kedua, yang paling berhak mengurus proses penguburan itu adalah keluarganya. Yang paling afdal menjadi imam sholat untuk mensolatkan seseorang itu walinya. Maka wali yang paling berhak. Kenapa? Bentuk tanggung jawab dan penghormatan terakhir. Kita ini hanya membantu saja. Maka orang-orang yang menyolatkan itu membantu jenazah. Karena itu maka kalau ada sholat jenazah, tanya dulu. Orang jangan main langsung naik ke depan aja. Tanya keluarganya, ada nggak keluarganya nih? Nggak ada. Ada walinya kan? Bisa nggak disolatkan? Nggak bisa, minta tolong. Boleh. Tapi jangan main ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar. Jangan. Adabnya harus kita tahu. Kita nanti kalau seandainya dia serahkan kepada imam masjid itu misalnya kan, boleh. Atau dia minta diwakilkan. Karena nggak semua wali itu atau saudaranya bisa. Atau mungkin dia bisa, tetapi dia canggung. Apalagi saat mendoakan. Nah, itu alasannya, hikmahnya. Kenapa perlu dikuburkan jenazah setelah disolatkan. Yang kedua, boleh ditunda penguburan itu jika menunggu kedatangan wali dalam rentang waktu yang tidak lama,
dan tidak dikhawatirkan jenazah itu akan membusuk atau berubah. Itu pernyataan pertamanya ya. Berikutnya, wa aqallu dafni, aqallu itu minimal, paling sedikit. Adabni apa itu? Penguburan. Jadi penguburan yang minimal sama dengan memandikan jenazah yang minimal, ratakan air ke jenazah tersebut. Itu minimal. Tapi kalau yang ideal, yang afdal, ya tentu harus mengikuti prosedurnya yang diajarkan dalam kitab fikih. Penguburan yang minimal gimana? Ayyudfana. Mana itu? Ayyudfana fi hufratin taktumu raihatahu wa tamna'uhu min nabshi siba'i lahu wa ibtirasihi. Penguburan tingkat minimal adalah jenazah itu ayyudfana, dikuburkan. Fi hufratin. Hufra itu lubang. Makanya hufra min hufarin niran. Hufratan min hufarin niran. Itu lubang neraka. Taktumu, yang menyembunyikan apa? Raihatahu, bau bangkainya. Bau jenazahnya. Watamna'uhu, dan mencegah dari apa? Min nabshis sibai, dari binatang buas yang suka nyari bangkai tuh. Kan digali-gali tuh. Itu nabsh. Nabsh itu menggali-gali. Siapa yang menggali? As-siba, as-subu. Siba itu artinya binatang buas. Wabtirasi, sama binatang buas. Misalnya apa? Ya seperti serigala, atau mungkin macan, mungkin lainnya. Biasanya endusannya itu kuat tuh. Kalau dikuburkannya tidak dalam, itu bisa dibongkar oleh binatang buas itu. Dan sekali lagi, jenazah itu dimuliakan, maka jangan sampai dirusak. Biar rusaknya itu rusak sesuai dengan hukum alam aja. Misalnya dimakan tanah. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan persoalan kenapa harus agak dalam ya? Karena itu tadi alasannya, mencegah binatang buas dari menggali dan menjangkau atau mendekati jenazah. Itu alasannya adalah lebih menjaga pada kepentingan jenazah atau hakul mayyit, hak jenazah. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblati bisadrihi. Wajib tuh. Berarti harus dilaksanakan. Wajib apa? Menghadapkan dia ke kiblat. Bisadrihi, bagian dadanya menghadap kiblat. Makanya penguburannya itu agak miring tuh. Karena dadanya menghadap kiblat tuh. Begini kan? Bukan begini kan? Tapi begini dia ditaruh di dalam tiang lahat. Nanti di sini harus ada sesuatu yang mengganjal dia supaya dia nggak jatuh telentang tuh. Nanti diajarkan di sini. Menghadapkan bagian dada jenazah ke arah kiblat. Apa hikmahnya? Pertama, menjaga kehormatan jenazah dengan menutupi bau dan melindunginya dari binatang. Dan memenuhi haknya sebagai seorang muslim. Dengan menghadapkannya ke kiblat, itu adalah arah ibadah umat Islam. Jadi semuanya ada alasan, itulah Islam. Nggak bisa melakukan sesuatu tanpa alasan. Harus ada reasoningnya, harus ada alasannya. As-sabab. Kalau bahasa Arab ya disebut dengan sabab, asbab. Wala yajuzu wad'uhu ala satahil ardi. Tidak boleh meletakkannya itu di permukaan tanah. Di permukaan tanah langsung dikubur begitu. Diuruk aja. Taruh tanah diuruk tuh. Kan ada juga kan jenazah, udahlah langsung aja diambil tanah diuruk aja tuh. Nggak pakai dimasukkan ke dalam liang lahat. Wal bina'u alaihi bima yamna'u raihatahu wasubu anhu illa in ta'azzaral hafru. Atau membangun sesuatu yang bisa
mencegah baunya dari apa itu? Wasubu, binatang buas. Seperti penjelasan sebelumnya. Illa an ta'addara al-hafru. Kecuali kalau seandainya menguburkan itu sulit. Kalau nguburin sulit ya udahlah. Yang namanya sulit itu namanya darurat. Kalau darurat maka berlakulah hukum ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau kondisinya darurat maka yang dilarang pun jadi boleh. Misalnya apa? Nggak bisa lagi digali tanahnya keras. Tanahnya keras digali. Karena bebatuan tuh tanah. Coba Anda gali kuburan di daerah bebatuan di Mekah misalnya. Bisa nggak tuh? Nggak bisa. Kecuali yang padang pasir itu bisa. Tapi kalau bebatuan nggak bisa. Nah kalau seandainya keadaannya itu semua bebatuan tidak bisa dikuburkan. Maka itu masuk kategori apa tuh? Darurat. Kalau masuk kategori darurat berarti yang tidak dibolehkan menjadi boleh. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau saya simpulkan, tidak boleh meletakkan jenazah di permukaan tanah lalu menimbunnya. Itu satu nggak boleh. Kecuali darurat. Atau dia bangun seperti rumah, bina, itu bangunan. Di atasnya yang tujuannya hanya menutupi bau dan melindungi dari binatang. Cuma ditaruh di atas tuh, ada bangunannya tuh. Supaya menutupi bau dan yang kedua tidak dimakan binatang. Juga nggak boleh. Tidak dikuburkan, tapi diletakkan di dalam yang itu bisa membuat bau nggak menyebar, membuat binatang buas tidak bisa memakan. Ya, atatuk itu ditimbun dengan batu itu. Bukan dibalsem itu Firaun tuh, mumi. Enggak, maksudnya kalau ini kan nggak diterima bumi. Nah, itu darurat juga, ya udah dikuburkan di mana aja kan. Ditimpa batu, taruh batu. Nah, kalau kondisinya begitu, nggak boleh tuh illa in ta'adzaral hafru. Kalau seandainya sulit melakukan penguburan, maka itu menjadi boleh. Kenapa harus dikuburkan ke dalam tanah? Agar jenazah itu benar-benar terkubur dalam tanah sesuai dengan makna penguburan itu sendiri, ad-dafnu. Dan sesuai dengan sunnah Nabi. Dan kita pernah cerita tentang sejarah dari penguburan. Kapan penguburan itu dilaksanakan? Kisahnya Qabil dan Habil. Pada saat Habil dibunuh Qabil. Qabil tidak ngerti gimana caranya menangani Habil yang sudah menjadi jenazah. Diutuslah burung untuk seakan-akan memberikan pelajaran kepada Qabil. Bagaimana menghadapi jenazah yang mati. Lalu kemudian setelah mengambil pelajaran dari burung itu, maka lalu dilakukan Qabil untuk mengubur saudaranya. Maka belajar itu bukan cuma dengan orang tuh, dengan binatang pun bisa kita belajar. Artinya mengambil manfaat tidak harus dari guru, tapi dari sekitar kita. Kita bisa mengambil ibrah. Apa? Lihat misalnya ada burung mati, ambil ibrahnya, oh gitu. Itu yang dilakukan oleh Qabil. Dan kita ambil hikmahnya bahwa yang menjadi guru tidak hanya harus manusia, tetapi pengalaman pun bisa menjadi guru. Bahkan ada tuh kalimat, the experience is the best teacher. Yang namanya pengalaman itu guru terbaik tuh. Ini kan bahasa Inggrisnya jago semua kan. Kalau saya ngomong dia paham semua ini. Apalagi hakim. Kalau hakim tidak paham bahasa Inggris, kita ganti namanya. Bukan hakim lagi. Kita lanjutkan ya. Wa yukrahu, dimakruhkan. Hukumnya makruh nih. Karena pernah orang tanya ke saya gimana hukumnya nih. Nah, dijelaskan di sini. Wada'uhu, meletakkan jenazah itu fi tabut, di peti. Tabut itu peti. Di dalam Al-Quran disebutkan tabut.
tabutnya Nabi Musa. Yang itu dicari-cari oleh Bani Israel. Bani Israel ini kan suka juga klinik kan. Jadi peninggalan Nabi Musa dicari tuh. Maka Nabi Musa sendiri kuburannya sekarang di mana tuh? Itu menurut satu riwayat kan diletakkan di dasar Sungai Nil itu. Karena apa? Karena dicari-cari tuh untuk diambil berkahnya oleh Bani Israel. Itu Nabi Yusuf itu kalau nggak salah, Nabi Yusuf. Wa yukrahu wad'uhu fi tabut, dimakruhkan meletakkan jenazah itu di mana? Fi tabut. Di peti. Jadi hukumnya makruh. Illa kecuali. Jadi dalam fikih itu selalu ada kemudahan, ada pengecualian. Illa an takunal ardu rikhwatan. Kecuali jika tanah itu gembur, rikhwah. Gembur tuh nggak boleh digerakkan sedikit langsung gembur. Au nadiyatan, atau berlembab. Nadi itu berembun, berlembab ya. Fayajib, maka kalau keadaannya begitu wajib pakai peti. Kalau enggak setengah mati itu untuk nguburin jenazah. Jadi sekali lagi hukum asal dari menguburkan jenazah pakai peti itu makruh. Apa itu makruh? Makruh itu jika ditinggalkan pahala, jika dilakukan nggak ada masalah. Sama dengan sunnah, jika dilakukan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Apa hikmahnya? Jadi kita sudah jelaskan dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kuburan itu ada dua model. Ada namanya al-lahad. Yang kedua apa? Asyak. Al-lahad itu kata Rasul, kita. Indana. Kita ini pakai model lahat. Kalau selain kita, apa? Asyak. Makanya orang Kristen nggak pakai pakailah langsung aja ditimbun gitu. Peti taruh ke bawah, udah langsung uruk timbun. Kalau kita enggak lahat. Itu hukum asal penguburan buat orang muslim itu lahat. Yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah dan yang paling cepat menghancurkan jasad itu adalah lahat. Tapi peti mati itu hukumnya makruh. Terutama bisa berubah jadi wajib kalau yang pertama apa tuh? Tanahnya gembur atau lembab, gampang jatuh, gampang runtuh, atau mayitnya itu busuk. Mungkin karena kebakar, kecelakaan dan lain sebagainya, kepotong misalnya terpotong-potong tuh badannya, digabungin kan setengah mati tuh. Maka perlulah peti untuk menjaga supaya tidak memberikan mudarat kepada jenazah tersebut. Itu hukumnya. Kalau ditanya sama orang gimana pakai peti, ya hukumnya itu tadi makruh, tapi bisa menjadi boleh kalau kondisinya berubah. Bisa dipahami ya? Wa akmalu dafni, kalau tadi aqallu minimal, sekarang yang sempurna. Wa akmalu dafni, penguburan yang sempurna. Akmalu dafni, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu terjemah bahasa Arab, artikelnya dari belakang dulu. Akmalu dafni diartikan dari ad-dafni dulu. Apa? Penguburan yang ideal. Penguburan yang utama, yang sempurna. Yang sempurna itu maksudnya apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, petunjuk dan arahan Rasulullah. Gimana supaya penguburan itu sempurna? Ayyudfana fi qabrin. Jenazah itu dikuburkan di dalam kuburan, yu'ammaku qamatan wa bastah. Yang kedalamannya, yu'ammak itu ukuran kedalaman, amik itu dalam. Qamatan wa bastatan, panjang, kedalaman dan panjangnya gitu, kedalaman dan luasnya. Gimana ukuran kedalamannya? Ai qadru irtifa'i insanin mu'tadili tuli rafi'in yadaihi ilal a'la.
Ukurannya itu adalah seperti seorang yang ukurannya itu menengah. Dia nggak pendek, nggak tinggi. Berdiri dia. Lalu tangannya diangkat ke atas. Jadi tangannya di atas orang yang ukuran menengah itu semeter 70. Kalau semeter 60 dianggap masih pendek. Kalau di bawah 160 pendek banget. Ini berapa ukurannya? Kurang banyak. Kalau mau ukuran aja Apu tuh. Tinggal angkat tangannya udah itu. Itu ideal. Tapi kalau ukurannya siapa ya? Bang Hakim itu belum mu'tadil. Dia masih shogir. Pendek. Jadi ukuran aja Apu tuh angkat ke atas. Itu sedang dia, bukan tinggi. Kalau tinggi 187. Tinggi tuh. Tapi kalau yang ukuran sedang itu 170-an. Berarti aja Apu itu turun Nabi Adam. Nabi Musa. Nabi Musa dia. Nggak ada tongkatnya. Jadi angkat ke atas tuh. Kira-kira berapa tuh? Berapa itu kira-kira itu? Nah, di sini dijelasin tuh. Ente lihat itu. Nah, dijelaskan ini. Wadzalika arba'atu azru'in wa nisfin. Kalau diukur seperti itu tuh, seorang laki-laki yang tingginya sedang, angkat tangannya ke atas, kalau dihitung arba'atu azra', yaitu 4 siku. Wa nisfin, setengah. Jadi kalau di sentimeter, udah dijelaskan tuh, 216 cm. 216 cm berapa meter? 2 meter 16 cm. Ya benar ukurannya Apu itu. Kalau diangkat atas. 2 meter 16. Itu idealnya tuh. Makanya kalau nguburin pakai ukuran itu. Nah, itu enggak ideal. Itu namanya aqallu dafni. Kalau yang dipakai itu, kalau mau ikut Rasulullah ini 2 meter 16. Ya harus pakai tangga. Kalau tangga, kalau nggak repot. Kemudian apa lagi? Wa yuwassa'ul qabru. Kuburan itu luasnya itu ya berarti luas ini bukan kedalaman ya, luas. Apa qadru atau qadra zira'in wa shibrin. Yaitu ukurannya 1 siku, 1 jengkal. Wadzira'u shibroni. Sementara 1 siku 2 sibir, 2 jengkal. 2 jengkal begini nih itu. Wasyibru arba'a wa sekitar 24 cm. Arba'a wa isruna cm. Berarti ukurannya berapa itu? 1 jengkal 24 cm. 1 jengkal orang tengah ya, kalau saya enggak 24 nih. Segini nih. 1 jengkal. 2 jengkal berarti 48. Tambah apa lagi tadi? Tambah 1 sib berarti 3 jengkal. 3 jengkal kali 24 berarti 72. 72 cm. Jadi ukurannya 2 meter 16 cm, lebarnya 72 cm. Tuh. Tapi kalau lebar rata-rata hampir memenuhi. Tapi kalau tinggi yang kurang. Biasanya orang segini nih leher, paling sering saya lihat. Leher dia ambil, jadi kelihatan lehernya tuh. Hah? Kalau sedengkul bisa dimakan itu tuh. Jenazahnya bisa dicium binatang buas. Tetapi kalau ukurannya supaya tidak bau keluar atau tidak diganggu oleh binatang buas, mungkin masuk kategori yang minimal tadi. Aqallud dafni. Jadi bisa dipahami ya, supaya paham tuh. Wa ayyudja'a ala yaminihi mustaqbilal kiblati. Diletakkan tuh jenazah itu di lambung kanannya, mustaqbilal kiblah. Yang mustaqbilal kiblah apanya? Dadanya ke sana. Pakai lambung.
Wa ayyuj'ala fi lahdin, dan dijadikan di tiang lahatnya itu insolubatil ardu, apabila tanahnya itu kuat, tidak gampang rontok atau tidak gampang lembur, apa namanya, gembur, tidak gampang gembur. Kalau dia enggak gampang lembur, apa namanya, gembur, pakai lahat. Apa itu lahat? Nah, di sini jelaskan ma yufaru fi asfali janibil qabril qibli qadra ma yasa'ul mayyita. Yang disebut dengan lahat itu adalah tanah yang digali di sisi kuburan atau di bawah kuburan yang paling bawah, al-qibli, yang itu menghadap kiblat. Jadi bagian kiblat kuburan. Berarti sebelah kanan ya. Kanan atau kiri tuh? Kalau kita nguburin kanan atau kiri tuh? Sebelah sini. Kanan atau kiri? Dari saya kanan dong. Iya, dari kanan. Jangan menghadap dari sana ke sini, tapi dari sini, kanan ini. Qadra ma yasa'ul mayyit. Ketentuannya adalah bisa menampung mayit, jenazah. Wa yusnadu dhahruhu, lalu kemudian punggungnya itu disandarkan. Dhahru itu punggung. Binahwi labina, dengan menggunakan sesuatu yang lembut, yaitu dari labina. Labina itu seperti batu bata atau sesuatu yang lembut. Jadi diberikan, makanya ada tuh yang bulat-bulat itu, tanah. Itu. Gupal tuh, taruh di pinggir itu. Alasannya apa? Khaufan minal wuqu'i ala qafahu. Khaufan, khawatir. Minal wuqu'i, khawatir dia jatuh. Ala qafahu, telentang. Kalau dia nggak pakai itu bisa jatuh telentang gini. Maka dikasih ini supaya dia menghadap ke kiblat. Dadanya menghadap ke kiblat. Fa in kanatil ardu, nah ini jelaskan. Rekhwatan, kalau seandainya tanah itu gembur, ju'ila fi syakin, maka dijadikan untuk jenazah itu dalam kuburan namanya syak. Berarti dalam keadaan darurat. Apa itu syak? Ma yufaru fi wasati ardil qabri kan nahri, yaitu sesuatu yang digali di tengah tanah kuburan. Jadi pas digali kuburan di tengahnya tuh seperti parit. Waktu benaha fatahu, lalu kemudian di dindingnya itu diberikan kayak batu bata itu supaya dia kuat. Apa tuh? Wa yudau al-mayyitu bainahuma. Lalu kemudian setelah dibikin seperti cekukan tuh, seperti parit yang ada di dalam kuburan tuh di tengah-tengah, mayit ditaruh di situ. Yang dindingnya itu dikasih kayak batu bata tuh. Bisa paham nggak? Bisa digambarkan nggak? Jadi ini kan kuburan begini nih, galinya. Kalau lahat, kasih sini. Kalau syak di tengah-tengah tuh, dikasih seperti parit. Jenazah dimasukin tuh situ. Tetapi di dindingnya dikasih bata atau tanah, sesuatu yang bisa menjaga dinding itu. Dinding syak. Setelah itu apa? Wa yusqafu syak. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam parit seperti cekukan tanah tersebut, lalu kemudian ditutup tuh yusqafu, diberikan seperti sesuatu di atasnya. Wa yurfa'u 'anil mayyiti qalilan, kemudian diangkat sedikit. Wujuban, wajib. Wa tusaddul fatahatu, lalu kemudian celah, fatahat itu celah. Fatahat, celahnya itu bainal labinat, di antara batu bata itu kan ada celah tuh. Itu harus ditutup. Agar apa? Li alla yanhalat turabu alaih. Jangan sampai kemudian tanah itu masuk ke dalam jenazah itu. Itu kalau menggunakan syak. Jadi sekali lagi di dalam Islam, jenazah itu diperhatikan. Jangan sampai cara menguburkannya bisa melukai jenazah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi lah. Ini udah jam 24.1 ya. Jangan banyak-banyak juga, nanti muntah-muntah lagi.
Wa yatawalla ad-dafna, yang berhak untuk melakukan penguburan, yatawalla itu punya otoritas untuk menguburkan. Itu yatawalla. Yatawalla itu dari kemudian muncul kata wali. Yang paling punya kewenangan untuk menguburkan siapa? Ar-rijalu. Jadi fa'il. Ar-rijalu siapa? Laki-laki. Walau kanal mayyitu imra'atan, meskipun mayitnya itu perempuan, tetap laki-laki. Wa aulahum, kalau seandainya perempuan, jenazahnya yang paling utama di antara laki-laki yang nguburin tersebut adalah az-zauju, suaminya. Karena suaminya takut masuk ke dalam kuburan. In kana akhilan arifan bi ahkami, kalau suaminya itu adalah orang yang cerdas, akhil, berakal, arifan bi ahkami, dia ngerti itu aturan-aturan penguburan. Makanya harus belajar. Misalnya kalau nggak diminta-minta, istri meninggal, ente yang turun ke kuburan itu. Tapi ngerti aturan-aturannya, jangan main ambil taruh aja ke dalam. Ada aturan-aturannya. Kasihan Ipan tuh belum kawin. Makin belakangan lah. Summa, kemudian aulahum bis sholati alaih. Kalau bukan suami, yang paling utama siapa? Yang paling utama, yang paling prioritas menyolatin, yaitu bapaknya, saudara-saudara kandungnya, gitu maksudnya. Lakin akan tetapi al-afqahu fid dafni muqaddamun alal asni al-aqrab. Tetapi yang didahulukan itu adalah yang faqih, yang ngerti ilmu agama, muqaddam didahulukan alal asni wal aqrab, atau alal asni wal aqrab, ketimbang yang berumur dan yang kerabat. Aksus sholati alaih, kecuali sholat harus keluarganya. Kalau nguburin bisa yang utama walinya, suaminya kalau perempuan, atau kerabatnya. Tapi kalau seandainya itu yang paling ahli di dalam persoalan penguburan. Tapi kalau sholat lain. Kalau bisa walinya, bapaknya, atau suaminya. Wa yundabu ayyakunu witron, dan yang masuk ke dalam kuburan untuk nguburin itu disunahkan witron, ganjil. Kalau enggak 1, 3, 5. Kalau 5 kebanyakan. Masuk ke 5 nanti dia yang dikuburin juga sekalian. Oh, 3 lah. 1 atau 3. Ya, 3 itu pas. Kalau 2 itu genap tuh. Disunahkan ganjil. Terusin dikit lagi ya. Udah ngantuk belum? Berapa begini tadi? Iya. Yang mana baik? Wa yugattu. Ya. Wa yugattul qabru bisaubin 'inda dafni. Kuburan itu kalau pada saat ketika di kuburan harus ada kainnya di atas taruh. Kita kadang-kadang enggak main kubur aja, harus ada kain tuh. Laki-laki atau perempuan. Wa huwa lil unsa akadu, kalau perempuan lebih lagi. Kenapa? Li'annahu, karena rubama boleh jadi yang kashifu minal mayyit, bisa jadi akan terlihat tersingkap dari jenazah ma yustahabbu ikhfa'uhu, sesuatu yang harus disembunyikan. Bisa jadi, maka harus ada kain. Dan itu kalau di tempat penguburan harus disiapin. Selama ini kan nggak pernah saya lihat begitu. Kecuali ada sebagian sih. Kain di atas itu kan taruh itu. Ya terusin lagi ya. Kalau dengerin makin ngomong bisa selesai. Wa yudkhalul mayyitu ilal qabri min jihati ra'sihi. Dan jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburannya min jihati ra'si, dari kepalanya dulu. Bukan badannya, kepala. Wa yaqulu, dan berkata, man yudkhiluhu, orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburannya, apa ini bacaannya? Jadi dihafal nih, apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan berdasarkan agama Rasulullah, itu Islam. Maka baca doa, Allahumma ftah, ya Allah bukakan abwabas samai,
pintu-pintu langit li ruhihi, untuk ruhnya. Kenapa? Karena setelah ruh keluar dari jasad itu dia akan melalui langit-langit pertama sampai ke-7. Kalau orang-orang kafir nggak bisa masuk tuh. Maka kita minta sama Allah, ya Allah bukakan pintu langit buat ruhnya dia nih. Wa akrim nuzulu, dan muliakan tempatnya. Wa wasi madkhalahu, dan perluas kuburnya. Kenapa minta diperluas kuburnya? Karena kubur menyempit. Lil qabri dogdotun, setiap kuburnya kan menyempit, maka minta diperluas. Itu menjadi doa wasi madkhalahu wa akrim nuzulahu. Kalau kita baca doa pada saat sholat jenazah itu adanya itu. Wasi madkhalahu wa akrim nuzulahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqqihi minal qadaya kama yunaqqa thawbul abyad minat janas. Baca lagi itu Allahumma ighfir li hayyina, dan seterusnya. Yang dibaca-baca itu bagian dari ini, termasuk baca ini Allahumma ftah abwaabas sama li ruhi, kalau laki-laki. Kalau perempuan li ruhiha. Jadi ada bacaannya tuh. Faqad warada, ada sebuah hadis tuh, dasarnya ada annaman qila dzalik, barang siapa yang didoakan dengan doa seperti itu tuh, inda dafnihi, ketika dikuburkan, rafa Allahul adab, Allah akan angkat azabnya anhu bagi dia, apa? Arba'ina sana, 40 tahun nggak diadab kubur. Ini menurut Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah mengatakan tersebut, summa yad'ulah, kemudian Rasulullah angkat tangannya, dia doakan. Apa doanya? Allahumma ftah abwaabas sama'i li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Doanya itu setelah baca bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, diingat itu, jangan sampai lupa. Wa yusannu, dan disunahkan ayyurfa'a rasul mayyit, kepala si orang yang meninggal tersebut diangkat tuh dengan menggunakan apa? Binahwi labina, dengan menggunakan sesuatu yang lembek, yaitu kayak batu bata atau tuh tanah tuh ditaruh di sininya nih, di kepalanya, supaya posisinya itu enggak posisi langsung kena tanah tapi kena sesuatu itu. Wa yuja'alu khadduhu alaihi, kemudian diletakkan juga di pipinya, ba'da kasfil kafni, setelah penutup wajah dari jenazah itu dibuka. Makanya setelah orang meninggal itu tuh enggak ketutup, dibuka. Li'annahu ablaghu fi idharidzul. Kenapa? Karena dengan membukanya, dengan melakukan sesuatu yang disebutkan tadi, itu lebih mencapai pada memperlihatkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izharudul, izhar itu menampakkan, dul itu ketaatan, ketundukan. Di sini artinya kehinaan. Di hadapan Allah kita itu hina, makanya nggak boleh sombong. Kita tuh hina. Kenapa kita nggak boleh sombong? Nggak pantas. Kita tidur ngantuk. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makanya pantas Allah jadi Tuhan. Kita dikasih penyakit saja tuh, bisa nggak gerakin tangan kita ini? Dikasih asam urat satu aja nih, jari setengah mati kita. Gerakin tuh. Saya kan punya kekuasaan terhadap diri saya. Coba buktikan, bisa ngente gerakin tuh. Berarti semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kita lemah. Dikasih sakit, nggak berdaya tuh. Makanya tampakkan kehinaan dan ketundukan Anda di hadapan Allah. Bahkan sampai ketika Anda mau pergi menghadap Allah, tampakkan dan perlihatkan. Idharudul, diperlihatkan. Nah, kemudian berikutnya terakhir. Ini yang saya katakan tadi itu. Wayundabu, disunahkan liman ala syakiril qabri, bagi orang yang ada di dekat kubur tuh, ayyakhsuwa salasa hasayatin biyadaihi, dia melemparkan 3 kali genggaman tuh di tanah itu, diambil tuh nanti 3 kali genggaman biyadaihi, dengan kedua tangannya, qailan, dia berkata ma'al ula, yang pertama dia bilang apa? Lempar dulu, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan engkau. Wa ma'asaniya, kemudian kedua sambil membaca wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami mengembalikan engkau. Ini ayat Quran ini. Wa ma'asalisa, dan yang ketiga lempar lagi tuh wa minha nukhrijukum
taratan ukhra, dari tanah kami akan mengembalikan engkau sekali lagi, nanti dibangkitkan. Ini dalam surat Toha ayat 55. Summa yuhalu turabu alaihi ba'da tamamid dabdi. Kemudian tanah itu diuruk kepada dia setelah penguburan selesai. Nanti setelah itu baru ada namanya talqin ba'dad dafni. Nanti dijelaskan di sini. Kemarin kita udah jelasin dalam Mukhtasar. Ini nyambung nih dengan Mukhtasar. Nyambung karena ini bicara tentang jenazah. Artinya nyangkut dia nih dengan pembahasan Mukhtasar. Dan memang kebetulan bisa nyangkut tuh. Kemarin kita bicara tentang talqin ba'da dafni. Insya Allah kita akan bahas fikihnya nanti. Bagaimana dengan perspektif fikih terkait dengan talqin. Insya Allah mungkin kita ulang, tapi kita elaborasi lebih dalam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 9. Semoga ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dan moga-moga dengan keberadaan kita di sini mencari ilmu ini bisa menjadi pintu atau jalan atau manar sabilil jannah, mercusuar untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.